Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan di dunia wal akhirah. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis kata Arab secara bersambung. Jadi diharapkan anak-anak bisa menulis kata-kata, misalnya seperti aroba dan sebagainya dah ya. Itu indikator hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan bacaan Fatihah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, menjadi barokah, dan kalian menjadi anak yang sukses di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Doa selesai. Ya, mari anak-anak perhatikan buku paketnya, halaman 13 dibuka ya. Nanti kita akan langsung mulai pembahasannya. Buka halaman 13. Di sini kita akan belajar menulis kata Arab secara bersambung. Ya. Nah, di sini nanti anak-anak diharapkan bisa menulis kata ataupun bentuk kalimat dengan menulis dengan Arab ya. Oke, kita mulai saja langsung. Kita mulai yang bisa bersambung ya, di bentuk awal dan bisa bersambung sampai akhir. Yaitu misalnya kita mulai dari bentuk awalnya dulu, yaitu ba. Nah, ba di sini misalnya ini kan bentuk awalnya ya. Ini bentuk awal, nanti bisa berbentuk barokah. Ba-nya bentuk awal ya, ini kemarin kita sudah pelajari ya. Terus ta bentuk awalnya seperti ini ya. Ta'iba ya. Ini yang kita perhatikan bentuk-bentuk awalnya dulu ya. Bentuk awalnya. Oh, berarti ba itu di awal ini. Nah, huruf-hurufnya saja yang kita bahas. Ba, ta, nah, sa. Berarti kalau di awalan seperti ini. Jim, ju'ila ya. Ha, hafala ya. Kho, khobaro ya. Sin bentuk awalannya sajadah, shin, syariba, sod, sobaro, dod, doria, ya, to, tola'a, ya. Lanjut ke zo, bentuk awalannya, ya, zolala, misalnya lafal zolala, alima awalannya, al, goib, goliba, fa, fakaro, Qaf, qafala ya, kaf, kalama, lam, lama'a, mim, malika, nun, nawara, ha, halaka, dan ya, yumina. Berarti hanya ini saja yang berbentuk bisa disambung ke depan ya, dan disambung di tengah, beserta bentuk awalan dan akhiran tengah ya. Hanya 22 bentuk yang memiliki bentuk awalan ya. Nah, misalnya kalian nanti bisa menulis coba contoh misalnya di sini kalian tulis alama misalnya alama ya. Alama. Nanti ini ainnya bentuk awalannya bagaimana? Bentuk awalannya seperti ini ya. Ya. Oke, nanti kalian bisa belajar lagi di rumah. Oke, buka lanjut kita halaman ke-14. Yang mana di sini bentuk tengah. Bentuk tengah-tengahnya yang tadi yang 22 huruf tadi ya, yang memiliki bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir ya.
Dari ba, ta, sa, jim, ha sampai iya yang tadi kita mulai sebutkan hanya 22. Ini yang memiliki bentuk tengah ya. Nanti kalau dia di tengah bagaimana? Tadi kan kalau awalannya misalnya kayak ba ya, kemarin sudah kita pelajari juga. Kalau ba di awalan seperti ini ya, ada gininya. Kalau di di tengah seperti ini ya. Nah, itu ya. Maaf, ini tadi yang ba di awal ya. Nah, di sini. Kalau di akhir, nah, nanti seperti ini. Ya. Ini contoh bentuk awal, tengah, dan akhir. Nah, begitu juga dengan huruf yang kita bahas bentuk tengah. Nah, ini seperti ba, dia memiliki ada titik-titik di tengahnya. Nah, seperti misalnya kabaro, titik-titik, ta, kataba, ya, za, kasura. Nah, jim juga sama, ada bentuk tengahnya, ya. Coba nanti anak-anak silakan diperhatikan halaman 13 dan 14. Ini bentuk-bentuk awal dan tengahnya, ya. Dibantu sama bunda maupun ayah di rumah ya untuk pembahasannya. Selanjutnya ada yang berbentuk akhiran ya. Akhirnya yang tadi dari 22 huruf yang tadi ba, ta, sa, jim, ha, kha, sin, shin, shad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Ini yang berbentuk yang memiliki bentuk akhiran. Ingat 22 hurufnya ya. 22 huruf inilah yang memiliki bentuk awal, tengah, dan akhir. Nah, selain dari itu nanti tidak bisa berbentuk tengah, tidak bisa berbentuk biasanya nanti di akhir maupun di awal ya. Hanya berbentuk tunggal ya. Pokoknya 22 huruf ini dia harus diingat-ingat ya. Apa aja? Ba, ta, sa, jim, ha, kha, sin, shin, shad, dot, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Kalau ba tadi kita sudah contohkan, ini bentuk tengah. Sekarang ini bentuk akhirannya. Misalnya kasaba. Nah, berarti akhirannya kasaba. Nanti tinggal sambung ya. Ya. Sin kan di sini kalau di tengah-tengah seperti ini sa. Nah, ini dia di tengah sa, terus ba di akhirannya. Bentuk ba seperti ini. Ya. Kasaba, sabita, ya. Bu'isa, salasa. Ya. Nanti pada intinya anak-anak diharapkan nanti bisa minimal 2 kata ataupun berapa kata untuk menulisnya ya, untuk bisa menulis bentuk huruf. Selanjutnya halaman 16 yaitu bentuk tunggal. Nah, yang tadi dari 22 itu hanya beberapa yang memiliki bentuk tunggal saja seperti alif. Nah, itu tidak bisa disambung ke depan ya. Nah ya, ke depan tidak bisa. Contohnya amina, ya sudah amina saja ya. Dal, dakhala, zal, zabala, misalnya ra, rakiba, zai, zakia, wa, wahaba, lam, laba. Nah, dan ta, tak marbuthah. Nah, itu yang hanya memiliki bentuk tunggal ya. Hanya 8 huruf ya. Ingat-ingat ya. Ini saja yang memiliki bentuk tunggal ya. Yang bisa di akhiran ya. Ada di awalan, di awal nanti disambung di akhiran juga bisa. Ya. Bentuk akhirnya bagaimana yang 8 ini ya. Nah, misalnya alif. Nah, kalau alif ini bentuk akhirannya misalnya titik-titik di alif, misalnya dikasih tanda panjang. Ma, misalnya ma disambung sama alif. Nah, ma seperti itu ya. Terus dal ya. Abida. Nah, ini bentuk akhirannya dal
ya. Tinggal kita tambah, misalnya mida dan misalnya mida. Nah, seperti ini ya. Oke. Ada juga zal. Nah, ini zal. Pokoknya yang tadi huruf alif, dal, zal, ro, zai, wawu, lam, alif dan ta itu hanya memiliki bentuk tunggal dan bentuk akhir saja, ya. Dia tidak punya memiliki bentuk tengah, ya. Nah, seperti ini. Zal, ro, zai, wawu, lam, alif dan ta. Nah, ada huruf hanya yang berbentuk tunggal, yaitu apa? Hamzah. Hamzah ini nggak bisa dia di di awal di akhir aja, ya. Ya, oke. Dan selanjutnya ini dia ya yang bentuk tunggalnya saja, yaitu hamzah. Ya. Nah, terus ini berbentuk, kita tambahin saja. Nanti jangan kaget kalau seandainya anak-anak, kok ini kan wawu tapi kok dibaca hamzah. Nah, nanti kalau ada wawu dikasih hamzah di tengah atasnya, berarti itu kedudukannya sebagai hamzah, ya. Sauma misalnya. Terus ya, nanti jangan kaget kalau ada hamzah kecil di atas, ya, ataupun di bawah, ataupun nanti di sini, ya. Misalnya naiba, ya. Terus akhoza, ya. Oke. Sekarang anak-anak di rumah, nah ini tugasnya adalah coba belajar menulis bentuk huruf Arab disambung, ya. Beberapa kata saja, ya, tidak usah banyak-banyak. Dicoba dibuka halaman 18. Nah, di halaman 18 itu ada latihan. Nah, boleh dikerjakan di paket, ya nak, ya. Dikerjakan di paket. Nanti habis itu coba mohon dikoreksi oleh bapak ataupun ibunya di rumah, ya. Minggu depan insya Allah kita akan ulangan terkait yang kita sudah bahas tentang menulis huruf hijaiyah secara terpisah maupun secara sambung. Nanti anak-anak diharapkan juga mengerjakan dulu paket halaman 22 sebagai latihan sampai dengan halaman 26, ya. Itu untuk latihan kalian di rumah. Insyaallah minggu depan kita akan ulangan, ya. Ya, itu saja tadi pembahasan kita terkait huruf-huruf yang bisa disambung maupun memiliki bentuk tengah maupun akhiran yang hanya memiliki bentuk awal. Nah, untuk anak-anak memang kalau pembelajaran Al-Quran ini secara efektifnya memang kita harus bertemu secara talaki, ya, tapi mohon bantuan sama bunda maupun ayahnya di rumah untuk bisa membantu menjelaskan kepada putra-putrinya juga, istilahnya untuk memotivasi. Nah, insya Allah minggu depan kita akan ulangan. Tetap semangat anak-anak. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.